Penguji sudah hadir. Kami persilahkan waktu sepenuhnya kepada Mas Rifki. Paparannya yang singkat saja, waktu jenengan untuk memaparkan 15 menit maksimal, kemudian ada tanya jawab sekitar 10 menit dan mendengarkan masukan dari mentor. Monggo, silahkan dicoba dulu Mas Rifki. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Lili. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ya, terhormat Bapak Penguji, Bapak Rinto, kemudian Bu Lili selaku coach dan Pak Hernawan selaku mentor kula. Izin untuk share screen Pak, oke, untuk PPT-nya. ya. Sampun masuk Bu, kelihatan nggih? Sudah Ah, kelihatan, G. Pak Rinto. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Mubarak, Pak. CPNS penyuluh agama Islam di KUA Kapanewon Giri Subo di Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Eh, Judul saya untuk aktualisasi ini adalah pemetaan dan optimalisasi TPA serta Majelis Taklim Al-Quran dalam rangka penguatan literasi Al-Quran di Kapanewon Giri Subo. Kemudian kita lanjut ke latar belakang kenapa dipilihnya judul tersebut. Pertama, setelah survei sementara kemudian melihat observasi, ditemukan bahwa belum meratanya akses masyarakat terhadap pembelajaran Al-Quran. Kemudian juga dari pihak KUA melakukan kuesioner terhadap kemampuan baca Al-Quran para calon pengantin di tahun 2024 dan ditemukan dari 84 responden yang mengisi kuesioner tersebut, hampir 54% itu tidak mampu membaca Al-Quran dengan lancar, bahkan 9% diantaranya tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Kemudian latar belakang selanjutnya, di sisi penyuluh agama Islam juga seperti kekurangan personil SDM seperti itu karena sampai saat ini di KUA kami hanya ada 5 penyuluh agama Islam terdiri dari 1 orang PNS, 2 orang CPNS dan 2 orang dari P3K. Dan wilayah binaan untuk di Kapanewon Giri Subo terbagi menjadi 8 desa, Bapak. Kemudian dari sisi data dan sebagainya belum ada data yang terinventarisir baik tentang penyebaran atau peta sebaran dari TPA, TPQ maupun Majelis Taklim di wilayah binaan kami seperti itu. Kemudian lanjut ke tujuan aktualisasi, pertama yaitu mengamalkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, kemudian menerapkan tugas dan fungsi sebagai penyuluh dan sebagai ASN, kemudian ingin mewujudkan sistem pendataan dan pemetaan TPA atau Majelis Taklim Al-Quran di desa, khususnya desa Jeruk Pudel, di antara 8 desa itu. Kemudian mendorong pendirian wadah pembelajaran Al-Quran yang baru, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki wadah, dan melakukan optimalisasi pada daerah-daerah yang sudah memiliki tapi belum berjalan secara maksimal. Kemudian dengan hal itu kami ingin menguatkan literasi Al-Quran di masyarakat. Tidak hanya mampu membaca Al-Quran, juga bisa memahami dengan baik pun dengan mengamalkannya. Kemudian manfaat aktualisasi yang saya eh, kumpulkan Skip yaitu aja Mas bagi waktunya, mungkin ya di skip aja. mungkin langsung ke ruang lingkup nggih. Ruang lingkup untuk aktualisasi ini dari 8 desa dipilihlah 1 desa yaitu Jeruk Udel. Kenapa hanya di 1 desa? Karena keterbatasan waktu, karena juga itu menjadi simbol representatif dari sekian banyak daerah yang ada di KUA Giri Subo. Jadi menjadi model awal atau pilot seperti itu untuk ke depannya dikembangkan di daerah yang lain. Ini juga berdasarkan masukan dari Bapak Mentor, Bapak Hernawan, karena keterbatasan waktu untuk dijadikan sementara di 1 desa yaitu Jeruk Udel seperti itu. Kemudian ini profil singkat dari KUA Giri Subo. Dulunya adalah Lanjut Mas, menjadi ke satu tahapan kesatuan. kegiatan aja Mas. Oh, langsung Skip, Mas skip, kegiatan, Rifki, nggih. skip, nggih. ke tahapan kegiatan aja. Oke, Ya, langsung materi kegiatan. kegiatan ya, matriknya kegiatan. Oke, untuk kegiatan, bagaimana saya untuk mengaktualisasikan program tadi? Pertama adalah konsultasi dengan mentor saya untuk menyusun konsep, melaporkan konsep dan meminta persetujuan begitu.
kemudian langsung masuk ke tahap kedua, yaitu pemetaan wilayah menggunakan observasi, wawancara tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat untuk melihat di mana sebaran-sebaran TPA atau majelis taklim tersebut. Kemudian yang ketiga, melalui langkah validasi dan akurasi data, yaitu dengan melakukan cek ulang kepada mentor, saling verifikasi begitu, kemudian kepada masyarakat lagi untuk melihat apakah benar datanya demikian. Yang keempat adalah langsung kepada setelah kita mengetahui data dari pemetaan tadi sudah divalidasi, maka akan tahu di mana wilayah yang membutuhkan intervensi, yaitu daerah-daerah yang belum memiliki sama sekali wadah pembelajaran. Nah, itu kita akan berusaha untuk menginisiasi terbentuknya wadah pembelajaran baru, dan di daerah yang belum yang sudah memiliki tapi belum berjalan maksimal, kita upayakan untuk memaksimalkannya. Yang terakhir adalah dengan evaluasi dan dokumentasi. Eh, Setelah melakukan serangkaian kegiatan dari awal sampai step keempat itu, kita akan menyusun laporan, kemudian evaluasi, mungkin ada masukan dari Pak Mentor atau Coach dan dari Bapak Penguji seperti itu. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Atau kalau kendala Nggih. atau Mm-mm. sudah atau Nggih, boleh disampaikan Ya, kendalanya Kalau dan untuk kendala antisipasinya. ini terakhir sebelum penutup, kendala dan antisipasi, sedia payung sebelum hujan. Nah, ini perkiraan yang akan saya hadapi ke depannya, yaitu mungkin karena keterbatasan waktu, tapi tadi sudah ada antisipasinya, yaitu ruang lingkupnya dikurangi menjadi satu desa, dan saya berusaha untuk merinci kegiatan secara efisien. Kemudian ditakutkan nanti masyarakat agak pasif, kurang menerima ajakan untuk melakukan inisiasi pembentukan, maka kita akan melakukan pendekatan personal kepada tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian ada akses dan distribusi informasi tentang keberadaan TPA atau majelis taklim itu belum rapi atau memang belum ada seperti itu. Jadi kita akan melakukan pendataan ya secara mandiri. Kita akan berkeliling, melakukan survei dan pemetaan dengan wawancara dan observasi lapangan. saya sepakat dengan apa yang Mas sampaikan tadi, bahwasanya Mas mengambil spesifik lebih kecil lagi dengan desa apa tadi, saya lupa nama Jeruk desanya ya. Udel, Pak. Jeruk Udel ya, agak lucu Oke. nama desanya, tapi eh, menarik sih. Tapi memang karena saya juga baru setahun setahun lebih 1 bulan di Jawa Tengah. Nah, belum semua daerah yang saya jelajahi. Tapi terima kasih Mas Muhammad Rifki. Ini saya maksud tidak usah terlalu luas dulu, tapi kita ambil spek kecil dulu saja. Dan yang terpenting adalah tadi Mas ada time schedule kegiatannya ada ya? Yang untuk di PPT belum saya masukkan ke slide, Pak. Ya, Baru yang Tapi di di ada Word Word ya? itu. aja Mas, di Word-nya. Oh, Di di Word. Word-nya Tapi ada, ya Pak. nggak apa-apa. Nggak usah ditampilkan. Tapi saya cuma nanya Oh, ada ya time schedule-nya ya, ada Ada, ya. Pak. Ada. Nah, acuannya dari time schedule itu, Mas. Jangan sampai nanti Mas melebihi dari time schedule. Karena kalau Mas melebihi satu kegiatan melebihi dari siap time schedule, maka nanti akan berdampak pada tahapan kegiatan selanjutnya, Ya, Pak. ya. Karena saya percaya Bu Lili sudah sangat profesional, sudah sangat memberikan masukan kepada kamu. Jadi ikuti saja apa yang menjadi saran masukan dari Bu Lili ya, Mas ya. Siap, Pak. Siap. Kemudian saya Insya ingatkan Allah ya. kembali terkait output, tolong didokumentasikan dengan baik ya Mas ya, Iya, Pak. supaya Saya usahakan. Ya. ditampilkan kepada kami para penguji di seminar akhir. Mungkin itu Bu dari saya, karena secara Oke. keseluruhan saya melihat semua tahapan sudah tergambar dengan jelas, tinggal nanti saya melihat di seminar akhir saja Bu. Seperti itu. Terima Terima kasih Bu kasih Lili. masukannya. Terima kasih Pak Terima Nggih, kasih, Mentor Pak untuk Rinto. Pak dukungannya Pak Rinto. Mentor. Ya, Nggih, terima kasih. sudah diperhatikan dan dicatat ya Mas untuk Iya, masukan Bapak tadi tiap tahapan didokumentasikan dengan baik. siap, Bu. Ada pendukung-pendukungnya. Nanti biar nggak kelewatan ya. Terima kasih Pak Hernawan kerawuhannya. Sama-sama. Ibu, nggih, nggih. Terima kasih untuk semuanya. Kami lanjutkan kepada peserta Ya, yang berikutnya. Nggih. boleh Eh, cek ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Lili, Pak Mm-mm. Rinto sebagai penguji, dan Pak Hernawan sebagai mentor. Siap. Alhamdulillah bisa Mm-mm. selesai ujian dari seminar Latsar ini. Terima kasih, Bapak Ibu Iya, sekalian. belum berakhir ya, masih semangat Oke. terus ya. Ya, Bu. Doanya, Bu. Oke. Ya, oke, oke. Sayanglah, Gitu. nggih, mohon maaf. Nggih, Izin live matur kenapa nuwun gimana, Bu? sangat Bapak. Nggih. Ya, sudah saya informasikan untuk Siap.